Kembali lagi dengan Fasmopi tentunya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja. Film kali ini menceritakan seorang wanita cantik yang berprofesi sebagai penipu di bidang sewa rumah bodong. Dengan kepintarannya, polisi pun sulit untuk menangkap wanita tersebut. Akan tetapi hari apes menimpanya setelah bertemu dengan pemilik rumah yang ternyata psikopat berkedok spesialis bedah otak. Tentu saja, wanita itu mendapatkan sentuhan yang mengerikan dari sang dokter ini. Lalu seperti apa ketegangannya? Silahkan klik dulu tombol subrek sebelum kita ke ceritanya. Karena film ini dijamin seru untuk disaksikan. Dan inilah cerita selengkapnya. Di awal film, kita diperlihatkan dua orang sedang melakukan transaksi sewa rumah. Salah satunya adalah wanita bernama Emma yang merupakan agen properti yang sedang menyewakan rumah kliennya. Meski biaya sewa per bulannya cukup mahal, namun pria tersebut tak keberatan apalagi ia sudah tergoda oleh kesemokan Emma yang paripurna. Karena itulah, si pria pun mencari kesempatan dan mengajak Emma untuk makan malam di rumah ini. Dan kabar baiknya, Emma bersedia dengan ajakan tersebut. Come after 8. Pick up the keys, I'll let you pick the wine. Akan tetapi, ternyata si pemilik rumah pun ada di sana. Saat menanyakan keberadaan Emma, tentu ia tak kenal dengan wanita tersebut. Bahkan ia tak pernah menyuruh seorang agen untuk menyewakan rumahnya. Kalau begini, sudah bisa dipastikan kalau pria ini sudah kena tipu oleh si cantik Emma. Scene berlanjut kepada Emma atau yang nama aslinya adalah Palome. Ternyata, ia adalah penipu kelas kakap yang sudah berhasil menipu banyak orang dalam transaksi sewa rumah bodong. Selain itu, Palome pun punya teman sekamar bernama Smith yang ia ajak berkecimpung di profesi yang sama. You just won't say it. I have another way. Singkat cerita, rumah bodong yang Palome posting di medsos ada yang tertarik untuk menyewanya. Akan tetapi saat melacak alamat email si pengirim, ia mendapati kalau pesannya itu dikirim dari kantor polisi. That's us at a business. The choice of names deliberate, the decision not to. Tapi di sini Palome merasa santuy saja, karena sebagai seorang pemain ulung, ia takkan mungkin masuk ke dalam jebakan yang receh seperti itu. Namun berbeda dengan Smith, saking takutnya ia pun berniat untuk pergi saja dari tempat ini. I'm gonna use a VPN, okay? Akan tetapi Palome menahan keinginan temannya itu. Dengan win rate yang masih 100%, Palome yakin kalau mereka akan berhasil menggasak harta orang lain tanpa ketahuan polisi. Karena hal itu, Smith pun percaya dan mengurungkan niatnya. This wins. Whoever closes the valve. Or are you out? Sebelum melakukan aksi penipuannya, tentu saja mereka harus menemukan dulu rumah siapa yang akan mereka gunakan. Dan setelah mencari selama 2 purnama, mereka menemukan sebuah rumah mewah yang akan disewakan. Dan pemiliknya adalah Dr. Kenzian, yaitu seorang dokter bedah otak yang sangat terkenal di sana. Where he acts as chief neurosurgeon renting your brownstone. Dr. Kenzian adalah sosok dokter yang sangat jenius. Contohnya saja, ia baru menyelamatkan pasiennya yang hampir mustahil untuk diselamatkan. Berkat keahliannya, membuat pasiennya bisa bertahan hidup dalam beberapa tahun ke depan. Namun Dr. Kenzian tidak begitu bangga karena ia tidak bisa memberikan waktu hidup yang lebih lama. soon. You know, you could try India, less red tape. Selain kebanggaan terbesar Dr. Kenzian, ia bisa memindahkan kesadaran dari satu hewan yang hampir mati ke hewan yang masih hidup. Namun ketika ingin menguji cobanya kepada manusia, Dr. McLahan melarangnya karena Kementerian Kesehatan belum mengizinkan praktek tersebut. I can't. It's too soon and I can't. Singkat cerita, Palome pun melancarkan langkah pertamanya sebagai seorang penipu. Seperti biasa, dengan berpura-pura menyewa rumah milik Dr. Kenzian. Di sana, Palome pun diajak berkeliling rumah hingga membawanya ke sebuah ruangan bawah tanah. Might have bricked him up myself. Market up sure. Lalu saat itu, Palome melihat sebuah lukisan yang merupakan istri dari Dr. Kenzian. Wanita tersebut bernama Becca yang katanya kini sedang sakit. Lalu sebelum mulai menyewa rumah tersebut, Palome meminta izin untuk menginap dulu supaya bisa memastikan apakah rumah ini benar-benar cocok untuknya. Tentu Dr. Kenzian pun tak keberatan. Bahkan ia langsung menyerahkan buku panduan seputar keamanan rumah tersebut. You might have guessed. Lalu Palome menghubungi temannya bahwa rencananya berjalan lancar.
Bahkan ia sudah menduplikat kunci rumah tersebut serta mematikan seluruh CCTV. Kalau sudah begini, Palome tinggal menyewakan kembali rumahnya selagi pemiliknya tak ada di rumah. Di keesokannya, Palome yang sudah mengiklankan rumahnya mulai kedatangan para penyewa. Tapi karena menyewakan rumah itu sangat susah, beda halnya dengan jualan cilok yang mudah laku. Dan ternyata Palome cukup beruntung. Ia kedatangan pria yang mau menyewa rumah itu. Simply said, imagine the parties you could have here. Tanpa Palome sadari, sang dokter masih punya CCTV tersembunyi dengan sensor yang menangkap segala jenis pergerakan di rumahnya. Tentu ia pun sangat heran dengan apa yang dilakukan Palome. Dan saat menjelaskan fasilitas rumahnya, pria bernama Teddy itu justru malah kesemsem kepada Palome sendiri. Bahkan, ia melakukan aksi yang sedikit anarkis. And I'm into it. Trust me. Scene berganti ke kantor polisi. Saat ini, mereka tengah mendalami laporan tentang beberapa penipuan yang berkedok penyewaan rumah. Dan tentu saja, pelaku tersebut adalah Palome yang melakukan aksinya dengan hati-hati. All famous literary characters. Nothing about who she is. Tapi tak ada yang namanya kejahatan sempurna. Para polisi tersebut ternyata hampir bisa menemukan siapa pelakunya. Tentunya dari kesamaan nama samaran yang dipakai Palome yang berasal dari karakter sastra terkenal. Kembali kepada Palome. Saat sadar, ia sudah terbaring di ranjang dengan fasilitas yang layaknya di rumah sakit. Dan ternyata, Dr. Kenzian berhasil menyelamatkan nyawa Palome dan ini masih di rumahnya. You went into a hypovolemic shock. Against my better judgment. Setelah menggeledah barang-barangnya, Dr. Kenzian mengetahui jika Palome ini adalah seorang penipu. Namun Dr. Kenzian sangat menyayangkan dengan tindakan buruk wanita tersebut. Lalu ia pun menawarkan Palome untuk menjadi objek percobaannya. Tentunya demi masa depan umat manusia di bidang kesehatan nantinya. What are you doing? Saat Dr. Kenzian membereskan semua kekacauan di rumahnya, di saat itu pula Palome mencoba untuk kabur. Karena ia takut kata-kata terakhir sang dokter tentang menjadikannya sebagai objek percobaannya. Di keesokannya, seorang polisi mendatangi rumah Dr. Kenzian bahwa ia sedang mencari seorang pria bernama Teddy setelah dilaporkan oleh istrinya karena hilang dari kemarin. Dan saksi mata bilang kalau Teddy semalam terlihat di sekitar rumahnya. Namun di sini, Dr. Kenzian berbohong kalau ia tak melihat pria tersebut. Karena tentunya, sang dokter sedang membutuhkan orang seperti Palome untuk dijadikan bahan percobaannya. Right. Kemudian kita diperlihatkan kondisi Palome yang kini dalam keadaan dirantai layaknya hewan peliharaan. Meski Palome ini penipu ulung, rasanya ini terlalu berlebihan dan tak manusiawi. Namun Dr. Kenzian terpaksa melakukannya karena ia merasa kalau kecerdasan Palome di bidang menipu sangat berbahaya dan merugikan orang lain tentunya. My lab isn't set up properly. Beralih kepada Smith yang sedang khawatir karena Palome tak kunjung membalas SMS-nya. Namun tak lama kemudian, akhirnya temannya itu pun membalas SMS-nya. Tentunya ini aneh sekali. Isi pesan tersebut berbeda dengan kebiasaan Palome yang sudah Smith ketahui. Dan bisa dipastikan kalau orang lain yang membalas pesannya ini. Karena itu, dengan menggunakan sedikit rayuan, Smith pun mengajak pria random untuk mengajaknya ke rumah Dr. Kenzian. Yeah? 2 more? Hey!
Selain Dr. Kenzian, di sini juga ada pria bernama Lenny. Namun entah kenapa, pria tersebut tak bisa ditanya dan cenderung kayak robot. Karena itu, Palome bicara satu arah tentang situasi menyedihkannya saat ini. What's your name? Weirdly, this isn't my worst Tinder. Is he? Like an animal, you get treated like. That what you have in mind for me? Dr. Kenzian mengenalkan Lenny sebagai asistennya. Ternyata pria besar itu dulunya mengalami kecelakaan yang hampir merenggut nyawanya. Namun beruntung, Dr. Kenzian bisa menyelamatkannya meski minusnya kayak robot. See respect. Karena tak bisa terus-terusan seperti ini, Palome pun berikhtiar agar bisa keluar dari tempat ini. Scene beralih kepada Smith dan si pria yang kita panggil saja si Jackie. Di sini Smith berbohong kalau ia ingin menyelamatkan temannya yang sering disiksa di rumah ini. Dan entah karena bodoh atau terlanjur kesemsem sama Smith, Jackie pun malah main percaya saja dan akan menyelamatkan Palome. Dan untuk jaga-jaga, Smith diberi bedil jika ada sesuatu yang buruk terjadi. Get in your head. As you can see, Jackie dengan sotoynya mencari Molly alias nama samaran untuk Palome. Tentu saja Dr. Kenzian tak tahu siapa yang sedang Jackie cari. Namun situasi berubah mengerikan ketika Jackie berkata tak sopan kepada foto istri tercintanya. Karena Jackie tak kunjung keluar, Smith pun akan mencarinya sendiri lewat jalan samping. Dan beruntungnya, Palome sudah memberikan denah dan kode alarm rumah tersebut saat kemarin mereka video callan. Di sisi lain, Palome yang berhasil melepaskan diri mendengar ada suara yang mencurigakan. Sementara Smith, meski ia sudah berhasil masuk tapi Smith tak sadar jika nyawanya dalam bahaya. Karena tak menemukan sesuatu di luar, Dr. Kenzian pun memutuskan ke tempat Palome saja. Sementara Palome sendiri sedang bersiap-siap karena ada yang menuju ke arahnya. Sungguh mengerikan sekali. Palome tak menyangka kalau yang datang adalah temannya. Tentu ia pun sangat histeris melihat teman baiknya sekaligus pacarnya itu. Saat terbangun, Palome melihat Dr. Kenzian akan mengoperasi Smith yang otaknya masih berfungsi. Tentu saja itu membuat Palome kembali histeris dan mengutuk perbuatan si dokter yang kini terlihat seperti seorang psikopat. You could use a dead body. isn't just any other organ. Like a kid with a magnifying. Rupanya, ia mengambil kelenjar pineal dari otak Smith untuk ditransplantasikan ke otak Teddy yang ternyata juga masih hidup. Tentunya ini memungkinkan jika Teddy akan selamat. Akan tetapi, sebagian memori Smith akan ada di kepalanya. Back together. Robert, this isn't you. Let's see if we have a successful. Raise your right arm. That's good. Namun siapa sangka, berkat modifikasi Dr. Kenzian, tubuh Teddy bergerak menghampiri Palome. Smith. Ternyata, proses pemindahan kesadaran tersebut bisa dibilang cukup sukses, walaupun durasinya bisa dibilang sangat singkat. Di saat-saat krusial tersebut, para polisi yang menyelidiki kasus penipuan sewa rumah malah datang. Tentunya mereka kesini karena melihat rumah Dr. Kenzian dipasarkan atas nama Molly, yang merupakan nama samaran Palome. Saat mereka bertanya tentang seorang wanita tersebut, Dr. Kenzian pun mengaku kalau seminggu yang lalu memang ada wanita asing yang berkunjung ke rumahnya. Akan tetapi, orang itu bukan bernama Molly. Emma Woodhouse. I can check my emails for you. Karena merasa tak ada jawaban yang memuaskan, kedua polisi itu pun memutuskan untuk pergi saja. Sementara Dr. Kenzian sekarang, ia begitu panik karena hampir kehabisan waktu. Lalu ia pun menyuruh Dr. McLahan untuk membantunya. Lalu di sisi lain,
Lenny mempersiapkan Palome supaya bisa segera dioperasi. Namun saat itu, Palome memohon agar dilepaskan dan mengajak Lenny untuk kabur bersamanya. Dan untungnya sanubari Lenny masih berfungsi. Dan ia pun mengambil bedil sekaligus melepaskan Palome. Kembali lagi kepada para polisi. Rupanya, mereka curiga kalau Dr. Kenzian menyembunyikan sesuatu. Soalnya, mereka melihat di rumah dokter tersebut ada yang hilang. Mungkin saja itu barang bukti yang sengaja dihilangkan. Apalagi, mereka percaya kalau si penipu pasti ke rumah itu. Dan tak mungkin juga menghilang begitu saja. Akhirnya, tiba juga operasi puncak yang membuat Dr. Kenzian melanggar sumpah Hippocratesnya. Atau sumpah seorang dokter untuk tidak membahayakan nyawa pasiennya. Human try intracranial nerve transmitter. Better prepare the donors limbic. Ternyata, istri Dr. Kenzian menderita penyakit otak degeneratif yang mana sel-sel di otaknya perlahan rusak dan akan mati. Dan untuk mencegahnya, ia melakukan segala prosedur agar istrinya bisa bertahan hidup. Namun karena kondisi istrinya semakin buruk, Dr. Kenzian ingin memindahkan memori istrinya kepada kepala Palome sebelum terlambat. Apalagi, kondisi medis Palome sangat cocok untuk dijadikan wadah baru bagi istrinya. And help maintain muscle tone through EM. I'm gonna die here. You think? Akhirnya Dr. McLahan pun tiba dan sudah disambut oleh Dr. Kenzian selaku teman baiknya. Namun di sana, Dr. McLahan melihat kalau perbuatan temannya itu sudah melampaui batas. I'm just gonna let her go when I knew she could be. Please. Tentu ini sudah tidak benar. Dr. McLahan tak mau terlibat dengan hal kejam seperti ini. Namun Dr. Kenzian tak punya pilihan. Istrinya sudah tak punya waktu lagi karena seluruh otaknya akan rusak. Lagi pula, wanita yang ia jadikan pendonor tersebut adalah seorang penipu. Bahkan dunia pun tak akan bersedih jika kehilangan orang-orang seperti itu. You're lost. Right, so. Dr. McLahan tak peduli alasan apapun dari Dr. Kenzian. Namun yang jelas, ia akan melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib. Bob. Scene pun berganti kepada para polisi yang lagi bingung mencari alasan untuk menginterogasi Dr. Kenzian. Namun tanpa diduga, ada warga yang membuat laporan kalau ia mendengar suara tembakan dari rumah dokter tersebut. Dan dengan begini, akhirnya mereka pun punya alasan untuk menginterogasi Dr. Kenzian saat ini juga. Singkat cerita, para polisi pun sudah sampai di rumah dokter tersebut. Sementara Dr. Kenzian sendiri, ia langsung melakukan operasi transplantasi otak sebelum otak istrinya benar-benar rusak. Grace? Repeat. Setelah menggeledah seluruh rumah, para polisi tak menemukan keberadaan Dr. Kenzian dimanapun. Dan yang mereka temukan, cuma para korban yang tewas akibat kebengisan si dokter yang ingin istrinya hidup kembali. It's actually where I spend most of my night. Beruntungnya Dr. Kenzian berhasil memindahkan tubuh Palome ke rumah mertuanya di samping TKP. Dan di sana muncul keajaiban yang membuat Dr. Kenzian senang bukan kepalang. Singkat cerita, Dr. Kenzian yang berhasil lolos memulai hidup barunya dengan Becca. Dan sekedar informasi, wajah dan tubuh wanita ini adalah milik Palome. Namun karena rasa cintanya yang begitu dalam, Dr. Kenzian pun berhalusinasi kalau itu adalah wajah istrinya.
Dan di akhir cerita, kehidupan mereka beberapa bulan ini tak ada masalah dan berjalan dengan harmonis. S&J for Hubbard. Nasib Dr. Kenzian pun harus berakhir tragis karena sisa memori Palome berhasil mengambil alih kembali kesadarannya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton filmnya sampai selesai. Dan saya ingatkan lagi, untuk mengklik tombol subrek supaya kita ketemu lagi di film selanjutnya. Saya undur pamit, sekian dan terima kasih.